Sementara itu pemirsa, pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ribuan warga mengungsi ke sejumlah posko. Ribuan warga di pemukiman padat kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat kehilangan tempat karena kebakaran. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik di sebuah rumah yang merambat ke 200 rumah warga lainnya. Sebanyak 600 kepala keluarga dan 1.800 jiwa terpaksa mengungsi. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 3 posko pengungsian bagi keluarga yang terdampak. Antara lain di SDN Kebon Kosong 09, Masjid Al-Ihsan RT 2, dan lapangan Yusuf Hamka. Jumlah bantuan seperti makanan, pakaian, family kit, dan bantuan pembuatan dokumen yang terbakar juga disediakan. Kebakaran ini diduga bermula dari salah satu rumah warga yang berdampak kepada kurang lebih 200 rumah dengan kurang lebih 600 kepala keluarga. Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat dan daerah dan juga berbagai pihak, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar, serta fasilitas pendukung seperti toilet portabel dan juga tenda beton. Dinas Sosial bersama seluruh dinas terkait, PMI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Dan selain itu tentu saja penerangan di area pengungsi. Dari semalam udah makanan, terus selimut, alat pampers, peralatan mandi, buat bayi juga udah ada. Iya, buat batan ada. Ada. Nah, apa sih Bu yang masih diperluin sama masyarakat di sini? Ya, kesehatan, kasur, apa lagi? Kayak bantuan kayak semacam makanan pasti ya kan, makanan harus wajib ya kan, biar nggak sakit ya kan. Ya ada, haruslah obat-obatan. Terus yang pasti nomor satu ya bantuan yang lebih lah, kayak tahu sendiri lah kalau kebakaran apa. Dan bisa bagaimana kondisi terkini para korban pengungsian, kita bergabung dengan rekan Elsa Casey di SDN Kebon Kosong 09, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi Elshil, bagaimana kondisi korban kebakaran dan bantuan apa saja nih yang masih dibutuhkan di sana? Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang melanda sebanyak 200 rumah di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, di tempat saya berada saat ini, yaitu SDN 09 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini merupakan salah satu posko yang ditempati oleh warga. Warga memang sudah menerima sejumlah barang bantuan dari berbagai pihak, baik itu Pemprov DKI Jakarta, BPD DKI Jakarta, PMI, dan juga sejumlah pihak lainnya. Dan ini dapat Anda saksikan layar kaca Anda, inilah beberapa barang bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, sejumlah barang bantuan ini antara lain adalah air mineral, selimut, family kit, kemudian makanan siap saji, hingga sejumlah barang-barang lain seperti biskuit, susu UHT, matras, kemudian paket sandang, mainan, boneka, dan juga lain-lainnya. Anda juga dapat saksikan di layar kaca Anda di SDN 09 ini juga terdapat informasi di papan tulis belakang saya terkait dengan penyebab dugaan sementara, yaitu adalah kebakaran disebabkan karena konsleting listrik. Tetapi tentunya pihak dari kepolisian masih akan menindaklanjuti terkait dengan seperti apa nantinya penyebab dari kebakaran ini. Dan pemirsa, inilah kondisi dari pengungsian salah satu tenda di SDN 09. Adapun di SDN 09 ini, di posko ini terdapat kurang lebih total 400 orang yang menginap di posko ini. Posko SDN 09 ini adalah satu dari 3 posko, sementara itu terdapat juga posko lainnya seperti posko Masjid Al-Ikhlas, kemudian ada juga posko lapangan Yusuf Hamka. Dan memang warga di sini juga mengaku aktivitas mereka terhenti untuk sementara, mereka yang bekerja maupun mereka yang bersekolah berhenti beraktivitas untuk sementara waktu. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk mewawancarai seorang warga yang terdampak. Beliau adalah
Ibu Wati yang merupakan tinggal di RT terdekat di Kebon Kosong ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, Bu Wati izin tanya Ibu, sebelumnya seperti apa bantuan yang sudah diterima oleh warga? Untuk saat ini bantuan yang diterima warga itu makanan, selimut, terus sama baby kit, sama perlengkapan mandi. Nah kemudian seperti apa sih Bu kebutuhan warga di sini terutama yang menginap di SDN 09 ini, apalagi yang diperlukan Ibu? Paling yang diperlukan itu ya kayak selimut, soalnya selimut kan berkurang ya, sama obat-obatan, alat sekolah ya, alat tulis. Kalau untuk makanan sih alhamdulillah berlimpah ya, ada dari mana-mana, sama pakaian. Iya. Nah Ibu, kira-kira seperti apa harapan dari warga yang terdampak? Apakah berharap ada bantuan juga dari Pemprov atau dari pemerintah? Iya, pastinya. Soalnya kan ini kan yang kebakaran banyak banget ya. Untuk warga biasanya sih mereka ingin rumah mereka dibangun lagi. Jadi biar ada bantuan dari pemerintah, mungkin dari materialnya atau berupa apakah gitu. Jadi mereka pengen rumah mereka dibangun lagi gitu. Mohon maaf sedikit bertanya Ibu, pada saat kejadian apakah Ibu juga sempat menyelamatkan harta benda Ibu? Nggak sempat saya. Cuma kakak aja yang bisa saya selamatin. Yang lainnya nggak bisa. Dan apakah sudah mengecek lokasi Ibu? Sudah. Saya sudah mengecek lokasi. Ya bangunan saya masih utuh tembok. Cuma ya di dalam udah nggak ada. Kosong semuanya kebakar. Turut bersedih Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya ya Ibu. Ya pemirsa, itu dia tadi adalah wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Wati. Ia merupakan salah satu warga terdampak di sini dan ia memang mengaku masih berharap bantuan dari pemerintah dan juga berbagai pihak, terutama pakaian, selimut, kemudian alat-alat untuk anak-anak untuk sekolah, dan tentunya bantuan lainnya yang mereka pasti butuhkan adalah bantuan material untuk kembali membangun tempat tinggal mereka. Tentu kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Togi dan juga Zila, seperti apa lokasi pengungsian SDN 09 ini. Kembali ke studio.